Kali ini kita akan membahas mengenai binary search tree. Binary search tree ini merupakan implementasi dari binary tree yang kita akan gunakan untuk mempercepat suatu pencarian. Nah, misalkan anggap saja kita punya satu kasus pencarian array. Misalnya kita mau tahu apakah ada angka 10 di sini. Maka yang kita lakukan adalah kita akan melakukan pencarian dari awal dengan menggunakan perulangan sebanyak 1, 2, 3, 4, sebanyak 5 kali. Dan ini kita bisa percepat dengan menggunakan binary search tree. Ya, konsep dari binary search tree adalah jika kita memiliki angka seperti tadi, misalnya saya ingin memasukkan angka 5 pertama kali, jadi akan ada angka 5 seperti ini di sini. Kemudian ketika saya ingin memasukkan data berupa misalnya angka 3, maka 3 akan masuk sebagai anak kiri dari 5. Ya, karena di sini datanya angka 3 lebih kecil daripada 5. Kemudian misalnya saya mau masukkan angka 7, maka 7 akan masuk sebagai anak kanan dari 5. Kemudian berikutnya, anggap saja saya mau masukkan angka 10. 10 akan masuk sebagai anak kanannya. Ya, jadi perhatikan bahwa dalam struktur data binary search tree ini, akan selalu anak kanan lebih besar daripada angka parent-nya, dan anak kiri lebih kecil daripada angka parent-nya. Jadi anggap saya mau masukkan angka 4, maka angka 4 akan dibandingkan dulu. 4 apakah lebih kecil atau lebih besar dari 5? Anggap aja kita sekarang mau masukkan 4 ya. 4 ternyata lebih kecil, maka masuk ke anak kanan. Kemudian dicek apakah lebih besar atau lebih kecil dari 3. Ternyata lebih besar, berarti dia harus masuk ke anak kanan dari 3. Begitu juga kalau saya masukkan angka 2, misalnya. Dan mungkin kalau ada angka 11, berarti 11 harus masuk ke kanan daripada 10. Ya, anggap aja mungkin di sini ada angka 8. Ya, jadi seperti ini proses dari binary search tree. Dan kemudian pencariannya akan jauh lebih cepat dibandingkan jika kita menggunakan struktur data berupa array. Karena di sini sekarang kita bisa langsung melakukan pencarian dengan melihat apakah misalnya sekarang saya mau mencari angka 10. Ya, sama seperti sebelumnya. Maka yang saya lakukan adalah hanya perlu membandingkan apakah 5 lebih besar daripada 10. Ternyata lebih besar, berarti saya akan cek ke kanan. Kemudian apakah 10 lebih besar daripada 7? Ya benar, lebih besar. Maka cek lagi ke kanan. Sehingga kita bisa dapatkan angka 10 hanya dengan 2 kali pencarian. Berbeda dengan 5 kali pencarian seperti yang sebelumnya. Ya, misalnya sekarang saya mau mencari angka 4, maka yang saya bandingkan adalah apakah 4 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Ternyata lebih kecil, berarti saya ke kiri. Apakah 4 lebih besar atau lebih kecil dari 3? Berarti karena lebih besar, berarti saya ke kanan. Dan ketemu 4 di sini. Berikutnya kita akan lihat bagaimana jika kita ingin menghapus data dari struktur data binary search tree ini. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan melihat dulu apakah node yang akan kita hapus memiliki 1 anak, 2 anak, atau tidak ada anak. Oke, jadi pilihan kita ada 0 anak, 1 anak,
atau 2 anak. Ya, kalau kita ingin menghapus data yang hanya satu, yang tidak memiliki anak, 0 anak, misalnya seperti 4 ini, maka datanya bisa kita hapus langsung, tanpa ada peraturan yang perlu kita ikuti. Ya, jadi seperti ini misalnya. Nah, berikutnya kita akan coba lihat bagaimana kalau kita mau menghapus yang hanya memiliki satu anak, yaitu angka 7. Caranya juga simple. Kita hapus angka 7 ini. Kemudian yang kita lakukan adalah kita sambungkan angka 7, parent dari 7 ke anaknya, yaitu 10. Jadi kita akan memiliki struktur binary search tree yang seperti ini. Nah, bagaimana jika kita akan menghapus data yang memiliki 2 anak, misalnya 5. Untuk ilustrasi yang lebih baik, saya akan kembali taruh angka 4 di sini. Oke. Nah, jika kita ingin menghapus node yang memiliki 2 anak, misalnya angka 5 ini, maka yang kita lakukan adalah kita akan gantikan datanya dengan istilahnya adalah in order predecessor atau in order successor. Ya, jadi maksudnya in order predecessor ini adalah angka yang lebih kecil daripada angka yang kita cari, misalnya angka 5 ini yang kita mau hapus, ketika kita melakukan sorting in order, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dan in order successor berarti adalah angka yang lebih besar daripada angka yang sedang kita ingin hapus, tepat lebih besar satu langkah dibandingkan dengan data yang mau kita hapus. Jadi jika kita sebut in order predecessor dari angka 5 ini, maka ini maksudnya adalah angka 4. Karena tepat sebelum 5 adalah 4. Kemudian in order successor itu adalah tepat setelah 5, yaitu 8. Yang mana cara mencarinya mudah, yaitu untuk in order predecessor, maka yang kita lakukan adalah kita akan bergerak sekali ke kiri, kemudian kita akan terus bergerak ke kanan sampai tidak ditemukan anak. Ya, jadi anggap saja misalnya kita punya 4,5 lagi ya, misalnya di sini. Maka dia akan bergerak ke kiri sekali, kemudian bergerak ke kanan 2 kali sampai tidak ditemukan anak. Sehingga 4,5 ini yang merupakan in order predecessor. Ya. Sedangkan untuk in order successor adalah kebalikan dari pencarian in order predecessor, yaitu kita ke kanan sekali, kemudian terus ke kiri, hingga tidak ditemukan anak lagi. Sehingga yang didapatkan adalah angka 8 di sini. Nah, kita bisa memilih untuk mengganti angka 5 dengan salah satunya, antara in order predecessor atau in order successor. Misalnya saya ganti dengan in order predecessornya, yaitu 4. Nah, maka setelah angka 5 diganti angka 4, yang kita hapus adalah node yang di sini, bukan node yang di atas.